boleh ini di tanda diisi Oh iya. tanda tangan, nanti kalau di sana ada permasalahan nanti. 민간 항공 안전 규정에 따라 본 항공기의 안전 장비 사용 및 Oke, jadi pas kita mendarat, kita tuh pertama-tama bakal ketemu daerah yang namanya Kumyok atau quarantine. Sebelum masuk ke sana, kita tuh mesti ngisi dokumen, ada 2 lembar. Jadi yang di sana tuh kita bakal ngasih yang warna kuning, kertas warna kuning. Lalu di sana kita ditanyain tentang alamat, lalu tentang kita tuh selama beberapa hari ini tuh ada sakit atau enggak. Lalu dicek suhunya, setelah itu kita keluar dari situ kalau misalkan suhunya itu normal. Lalu pas keluar kita tuh dihadapin sama orang yang bakal ngecek aplikasi yang kita harus download. Itu aplikasinya namanya Jaga Gyokrija Anjon Boho. Jadi kita bakal dituntun, dikasih tahu apa aja yang harus diisi dan apa aja yang harus lakuin. Lalu kalau misalkan udah dicek, udah dipastiin, kita bakal ke posko yang selanjutnya. Di posko itu tuh kita bakal dicek alamatnya sama nomor HP yang bisa dihubungi di Korea. Jadi kalau untuk aku tadi ada sedikit drama
entah kenapa nomor telepon Korea aku itu tuh nggak bisa dihubungin sama pihak dari bandaranya ini. Jadi mereka kan ada telepon gitu, terus mereka telepon ke HP aku tapi nggak bisa. Akhirnya mereka telepon ke teman aku dan dijawab. Jadi itu nggak mesti nomor kita sendiri, bisa juga nomor orang kita kenal di Korea. Jadi ya begitu. Padahal HP aku itu tuh udah bisa gitu SIM cardnya, bisa internetan. Malah aku tadi ada nelpon itu bisa juga. Cuma entah kenapa tadi pas ditelepon pakai telepon bandara itu tuh nggak bisa. Lalu setelah dari situ kita tuh bakal masuk ke bagian selanjutnya yang sebelum imigrasi. Jadi sana tuh kita mesti isi beberapa kertas-kertas dan dokumen juga. Lalu setelah isi itu kita bakal dituntun untuk ke satu posko lagi di mana alamat kita itu dicek. Habis itu dia cuma ngecek-ngecek aja sih kita udah isi semua data yang ada di kios itu tuh bukan. Lalu setelah itu kita masuk ke imigrasi. Imigrasi ya cuma dicek paspor dan gitu-gitu aja kayak biasa. Dan oh ya, sama pas imigrasi tadi kita tuh ada dicek alamatnya juga. Jadi kayak orang itu ngetik gitu loh alamat yang kita tulis sebagai tempat untuk karantina. Lalu setelah itu kita ambil bagasi. Setelah ambil bagasi kita keluar. Nah pas keluar pun kita tuh tetap dituntun lagi. Jadi untuk sekarang kita tuh nggak bisa naik public transportation apapun. Jadi pilihannya itu cuma dua untuk bisa pergi ke tempat kita tinggal. Pertama itu naik taksi, which is very expensive. Dan yang kedua adalah naik bus. Tapi naik busnya itu tuh kita nggak diantar sampai rumah dong pastinya. Jadi kita bakal diantar ke Bogonso atau kayak klinik puskesmas gitu. Jadi di sana kita bakal dites COVID. Jadi pilihan yang aku pilih adalah buat naik bus. Cuman gak enaknya kayak apa ya, jarak waktu busnya datang itu tuh cukup panjang. Jadi yang aku inget tadi itu ada jam 7 pagi lalu jam 12 siang. Jadi karena aku tadi keluar dari sana jam 9, jam 10, aku memutuskan untuk naik bus yang jam 12 pastinya karena itu yang paling cepat. Jadi aku mesti nunggu sekitar 2 jam lagi untuk bisa pergi. So sad. Nah, habis itu kita bakal dituntun gitu loh ke ruang tunggu yang ada di lantai 1, I guess. Pokoknya di atas ini, bukan di sini. 죄송합니다. 어디 가세요? 저는 그 서대문구 보건소로 갈 거예요. 서울이요? 네, 서울이요. 버스 타고 가시는 거죠? 네. 이따가 대합실로 밑에 대합실로 내려갈 때 경찰관이랑 같이 내려갔을 거예요. Ah, 네. 시간 한번 보셨죠? 아직 여유 있으시죠? 네, 맞아요. Pas turun ke bawah kita beli tiket, lalu tunggu busnya aja sampai busnya itu datang nanti. Jadi tadi di belakang sana aku itu beli tiket bus yang menuju ke kayak semacam klinik puskesmas yang ada di daerah tempat aku bakal karantina. Ini tiket busnya, harganya 16.000 won. Jadi sekarang itu aku harus nunggu busnya. Sekarang itu baru jam 10.22 dan busnya itu jam 12.40. Jadi aku harus tunggu di sini. Jadi di sini itu ada 2 macam bus. Di bagian sana itu tuh bus yang arahnya itu ke stasiun KTX. Itu tuh buat orang-orang yang bakal pergi karantina atau tinggalnya itu di luar Seoul. Lalu di bagian sini itu adalah untuk orang yang tujuannya itu ke Seoul. Kalau yang di sini itu untuk ke Incheon, ada juga yang ke Gyeonggi-do. Aku pengen melanjutkan cerita aku setelah aku dari airport. Jadi habis itu tuh aku tuh nggak ada ambil video karena aku nggak berani buat ambil video di sana. Jadi aku cuma ngambil beberapa foto yang bakal aku tunjukin sekaligus sambil aku ngomong menceritakan hal ini. Jadi setelah aku dari bandara, aku itu pergi ke Bogonso kan, di tempat di daerah dimana aku tinggal yaitu Sodemungu. Jadi pas nyampe di Bogonso itu atau di
klinik health center itu, hal pertama yang kita lakuin di Bogonso itu adalah nulis suatu form yang isinya menanyakan identitas diri, lalu kita tuh ada berkunjung ke negara mana aja, dan apakah kita punya gejala-gejala atau enggak. Dan jadi isinya itu tuh cukup cepat karena selembar doang, nggak banyak. Lalu setelah ngisi itu kita nunggu, karena pas waktu aku datang itu ada orang yang di depan aku antriannya. Jadi aku itu nunggu sekitar 2 atau 3 orang gitu. Nah, setelah kita nulis form, lalu nunggu, kita itu masuk ke dalam booth yang pertama. Booth yang pertama itu isinya ada 2 pegawai. Mereka itu tugasnya pertama adalah ngecek form yang udah aku tulis, lalu bertanya lebih lanjut tentang apa yang aku tulis. Kayak misalkan mereka ada nanyain tentang punya penyakit kronis atau enggak, atau lagi hamil atau enggak, banyak pertanyaan semacam itu. Lalu ada satu pegawai yang memberitahu ke aku tentang prosedur pelaksanaan karantina dan apa aja yang harus dilakukan. Lalu dia juga ada sekaligus ngasih 2 lembaran gitu yang isinya ya prosedur-prosedur yang harus kita taati. Jadi ya begitu aja di pos pertama. Kalau dari ruangan itu lanjut ke booth yang kedua. Nah, di booth kedua itu adalah tempat kita ngelakuin tes swab. Oh ya, BTW di booth pertama tadi, selain dikasih kertas dari staffnya, aku juga ada dapat satu semacam kapsul gitu yang isi cairan apa gitu, aku juga kurang tahu. Sama ada isi myeonbong atau semacam, apa ya, cotton bud. Bukan cotton bud sih, pokoknya kalian tahu kan tes swab itu kan ditusuk-tusuk gitu kan hidung sama ini apa bagian mulutnya. Jadi ada dikasih satu set yang berisikan itu. Jadi di booth kedua aku itu ngelakuin tesnya. Jadi cara ngelakuin tesnya itu agak unik dan bener-bener aman sih caranya ya. Jadi pas aku masuk itu tuh ada juga pembatas kaca antara aku sama pegawainya itu. Tapi di kacanya itu tuh ada tempat buat masukin tangan pegawainya gitu loh. Kayak sarung tangan di dalam kacanya, di tengah kacanya gitu. Jadi pokoknya kayak nggak ada kontak langsung antara aku sama pegawainya itu. Jadi ya pegawainya itu pertama-tama ngecek nama aku. Setelah itu dia langsung ngelakuin tes swabnya, yaitu masukin kayak semacam cotton bud ke dalam mulut, lalu ke dalam hidung. Dan sebenarnya itu tuh nggak sesakit yang aku bayangkan. Kayak aku dengar banyak yang bilang, ya kalau ini pasti masukin ke hidung itu sakit sampai orang kayak menitikkan air mata. Cuman menurut aku nggak sakit, cuman ya tetap aja kayak ada perasaan nggak enak gitu lah ya, kayak benda asing masuk ke dalam hidung. Cuman ya nggak sesakit itu guys. Lalu setelah kita ngelakuin tes itu, jadi di dalam booth itu juga ada kulkas. Jadi kan pas udah diambil sampel dari hidung sama mulut, kayak cotton budnya, pokoknya alatnya itu dimasukin ke dalam tabungnya tadi aku bilang itu loh. Nah, habis itu tabungnya itu kita taruh sendiri di dalam kulkasnya. Nah, setelah itu pegawainya itu ada nyemprotin disinfektan ke seluruh tubuh kita, lalu kita keluar dan udah selesai. Nah, setelah selesai kan berarti tinggal balik ke rumah kan, ke tempat kita karantina. Ada satu staff lain lagi nih. Aku yakin dia itu pasti staff dari Bogonso itu juga, dari klinik itu juga. Tiba-tiba manggil, terus dia bilang kayak pokoknya ada disiapin gitu loh kendaraan buat orang kayak aku, yaitu orang yang baru masuk dari luar negeri. Jadi ya, untungnya aku ada yang anterin. Terima kasih. Jadi ya, pokoknya ada satu kayak van yang cukup gede gitu. Jadi ada 4 orang waktu itu termasuk aku yang naik itu untuk dianterin ke tempat karantina kita masing-masing gitu. Lalu kayak kurang lebih setengah jam setelah aku nyampe, aku tuh dapat telepon dari pihak Bogonso atau kliniknya itu. Mereka nanya apa ya, kayak mastiin alamat, terus kayak aku tinggalnya sama siapa, terus sama ya ketentuan dan prosedur untuk melakukan karantina. Lalu dia ada bilang kalau misalkan hari Senin nanti
akan ada staff dari Bowonso yang bakal ke sini buat ngasih masker gitu-gitu. Nah, itulah kisah perjalanan aku mulai dari Indo sampai ke Korea. Ini tuh emang bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang mudah, kayak ada banyak dramanya, ada banyak kesusahannya. Tapi ya, aku merasa pengalaman ini tuh sangat berharga, dan semoga aja dengan nonton video ini ada dari kalian yang merasa kalau video ini tuh berguna. Dan semoga aja ini tuh membantu kalian yang pengen balik ke Korea. Jadi ya, sekian video untuk kali ini, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye!